Baik, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada kami dari kelompok 2. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas di pertemuan 11 yang dimana ini komunikasi dalam organisasi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Abdul Widya Sarigula dan ada rekan-rekan saya Yohana Beta Ito Sibarani dan ada Mahesa Fauzi Rukmana. Di mana di sini kita juga harus mengetahui apa itu komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi itu adalah proses pengiriman dan penerimaan berbagai pesan di dalam organisasi yang kompleks untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini merupakan jantung dari sebuah institusi, berfungsi menghubungkan seluruh elemen, mengoordinasikan kegiatan, dan menggerakkan sumber daya menuju visi bersama. Di sini ada konsep komunikasi, di mana konsep komunikasi adalah hubungan antara individu dan kelompok. Tanpa disadari, komunikasi adalah bagian dari kehidupan. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengertian komunikasi organisasi menurut para ahli. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam jalinan hubungan yang saling tergantung satu sama lain. Untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah, menurut Goldhaber 2007, selain itu menurut Zelko dan Dance dan Muhammad tahun 2007, komunikasi organisasi adalah suatu sistem yang saling tergantung yang mencakup komunikasi internal dan eksternal. Lalu saya akan menjelaskan tentang unsur dan fungsi komunikasi. Unsur komunikasi yang pertama ada pengirim, yaitu pihak yang menyampaikan pesan. Lalu yang kedua adalah pesan, yaitu informasi atau gagasan yang disampaikan. Lalu yang ketiga adalah saluran, yaitu media untuk menyampaikan pesan. Lalu yang keempat adalah penerima, yaitu pihak yang menerima dan mengartikan pesan. Lalu yang kelima adalah umpan balik, yaitu tanggapan penerima kepada pengirim. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi, yaitu yang pertama adalah informatif, yaitu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Lalu yang kedua adalah pengaturan, yaitu mengatur perilaku serta aturan kerja dalam organisasi. Lalu yang ketiga adalah motivasi, yaitu mendorong semangat dan kinerja karyawan. Lalu yang keempat ada ekspresi emosi, yaitu sarana menyampaikan perasaan, pendapat, dan keluhan. Lalu yang terakhir adalah integrasi, yaitu menyatukan seluruh bagian organisasi agar berjalan selaras. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yohana Beta Ito Sibarani dengan NIM 231011250033. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi. Menurut Robin dan Effendi, satu, pengiriman menyusun gagasan yaitu mengubah menjadi pesan. Yang kedua, pesan disampaikan melalui saluran atau media. Yang ketiga, penerima menerima dan mengartikan pesan. Yang keempat, penerima memberikan tanggapan sebagai umpan balik. Yang kelima, selama proses dapat terganggu oleh kebisingan atau hambatan berkualitas. Selanjutnya, hambatan komunikasi efektif. Yang pertama ada semantik, yaitu perbedaan arti kata, bahasa, atau istilah yang dipahami berbeda. Yang kedua manusiawi, yaitu tentang emosi, prasangka, persepsi pribadi, dan keterbatasan panca indera. Yang ketiga teknologi, yaitu peralatan kurang memadai, jaringan terganggu, atau keterampilan teknis yang rendah. Yang terakhir, jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi internal, yaitu komunikasi di dalam lingkungan organisasi. Ada dua, yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal yaitu atasan ke kebawahan atau sebaliknya. Horizontal antar karyawan dengan kedudukan yang setara. Yang kedua, komunikasi eksternal, yaitu komunikasi dengan pihak luar organisasi, misal pelanggan, pemasok, instansi pemerintah, dan masyarakat. Untuk kesimpulannya,
dari pembahasan kita, yaitu komunikasi dalam organisasi adalah proses penyampaian dan pertukaran pesan yang bertujuan menyatukan langkah, mengatur pekerjaan, serta mendukung pencapaian untuk organisasi agar berjalan efektif. Komunikasi harus memahami unsur, proses, dan jenisnya, serta mampu mengatasi hambatan yang muncul. Tanpa komunikasi yang baik, koordinasi tidak akan berjalan lancar dan kinerja organisasi menjadi terlambat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada kami di kelompok 2, yang dimana pada kali ini kita akan membahas pertemuan 12, yang dimana itu kepemimpinan dalam organisasi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ratu Widya Sarigula, dan rekan-rekan kelompok saya ada Yohana Beto Itu Sibarani dan ada Mahesa Fauzi Rukmana. Nah, di sini kita juga akan harus mengetahui apa itu kepemimpinan, dan yang dimana kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh positif serta mengarahkan rekan sejawat dalam mencapai tujuan bersama melalui semangat kebersamaan. Hal ini bukan sekedar tentang jabatan, melainkan bagaimana seseorang dapat menginspirasi orang lain untuk berbuat lebih baik. Dan dimana mengapa kepemimpinan itu penting? Nah, kenapa kepemimpinan itu penting? Karena pertama, menentukan arah organisasi, kedua, membangun visi dan misi, ketiga, membangun karakter dan tanggung jawab, dan keempat, meningkatkan motivasi kerja. Perkenalkan, nama saya Yohana Beto Itu Sibarani dengan NIM 231011250033. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran seorang pemimpin. Peran seorang pemimpin itu yang pertama mengarahkan tim, yang kedua mengambil keputusan, yang ketiga menjadi contoh bagi anggota, yang keempat menyelesaikan masalah. Selanjutnya unsur-unsur kepemimpinan, yang pertama itu ada rasa percaya diri, yang kedua berpikir positif, yang ketiga memanfaatkan potensi diri, yang keempat membangkitkan kekuasaan, yang kelima memanfaatkan potensi diri, yang keenam menggapai kemenangan, yang ketujuh bangkit dari keterpurukan, dan yang terakhir kecerdasan emosional. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku pemimpin dalam memengaruhi bawahan, yaitu tujuannya satu, meningkatkan motivasi kerja, lalu yang kedua meningkatkan kinerja karyawan, lalu yang ketiga mencapai tujuan organisasi. Lalu kepemimpinan merupakan faktor penting dalam keberhasilan organisasi. Pemimpin harus mampu memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi anggota organisasi. Lalu kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan produktivitas dan pencapaian tujuan organisasi. Lalu gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan kondisi organisasi dan karakteristik bawahannya. Kesimpulannya, pemimpin yang baik bukan hanya memberi perintah, tetapi mampu memberi teladan dan inspirasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.